Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Tentu kita akan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan Ramadan terdekat. Tidak ada kata bagi kita kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diberikan dua hal yang itu belum tentu diberikan kepada setiap orang, berupa kesehatan dan kesempatan. Hingga akhirnya kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah pokok di bulan Ramadan berupa shaum di siang harinya, dan kemudian kita bisa qiyam di malam hari. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama semenjak awal Ramadan hingga saat ini, dan mudah-mudahan hingga nanti akhir Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Itu pula yang semestinya menjadi bahan evaluasi bagi diri kita. Muhasabah, apakah kita sudah bisa memenuhi harapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang disyariatkannya puasa itu. Memang kalau saya pernah mengkaji, saya pernah menyampaikan mungkin di hadapan para jamaah di masjid ini bahwa kenapa puasa itu diwajibkan. Yang pertama adalah dalam rangka menagih janji ketika kita sudah berjanji beriman kepada Allah dan mengakui Allah sebagai Rabb. Kemudian yang kedua juga sebagai ujian. Namun demikian, sebenarnya bukan berarti Allah menyengsarakan kita atau menzalimi kita, tapi justru menginginkan kebaikan kepada semua hamba-hambanya yang beriman, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah semakin hari semakin selesai Ramadan ini mendekati ini, apakah kita sudah memiliki indikator-indikator, tanda-tanda menuju ketakwaan, semakin naik ataukah datar atau justru semakin kita berkurang? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kebiasaan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama salafus saleh, ketika beliau itu di bulan Ramadan kemudian menjelang berakhir dan bahkan selesai Ramadan, tidak ada yang bergembira. Semuanya justru susah, semuanya justru sedih karena merasa ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, yang di dalamnya Allah SWT anugerahkan rahmat, penuh maghfirah, dan kemudian ada jaminan kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian kita dilepaskan begitu saja oleh Allah selama 11 bulan. Tidak ada waktu yang kemudian waktu itu memberikan jaminan bahwa kalau dalam istilah orang bisnis itu modalnya kecil tapi untungnya gede. Hanya bulan Ramadan ini yang ada, ma'asyiral muslimin. Pantaslah kiranya ketika para salafus saleh itu mereka bersedih
Dan apa yang beliau lakukan ketika bersedih itu, ma'asyiral muslimin, minimal ada dua. Yang pertama adalah beliau bersedih karena takut jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oleh karena itu, apabila kita ingin menelusuri, ingin mengikuti kebiasaan orang-orang soleh itu, mengikuti kebiasaan para tabi'in itu, bahwa kita juga mestinya takut karena kita tidak lebih mulia daripada mereka. Bahkan bukan hanya ulama, bukan hanya tabi'in, bukan hanya para sahabat. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kemudian sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga pernah khawatir akan amaliyahnya tidak diterima. Sebagaimana kutipan di awal tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ceritanya ayat itu adalah tentang Nabiullah Ibrahim membangun kembali Baitullah Ka'bah. Jadi Ka'bah Baitullah itu sebenarnya dalam cerita sudah dibangun semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi karena dengan lekangnya waktu, kemudian tidak pernah ada perawatan, kemudian rusak dan lalu dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau diukur sehingga sampai sekarang ini, masya Allah, pahalanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Semenjak beliau membangun kemudian dipakai oleh orang-orang beribadah kepada Allah, hingga sampai saat ini musim haji, musim umrah tidak pernah berhenti. 5 waktu setiap orang tawaf di sana karena sebagai pengganti dari sholat sunnah tahiyatul masjid. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah dijamin oleh Allah SWT sebagai nabi yang termasuk memiliki keistimewaan hingga disebut sebagai ulul azmi. Beliau yang sudah memiliki mukjizat yang luar biasa, bapaknya para nabi, itu saja beliau masih memiliki kekhawatiran akan amalnya itu tidak diterima. Hingga akhirnya kemudian ketika beliau itu menyampaikan satu batu bata, membangun Baitullah itu satu bata, beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Satu bata lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Satu bata lagi begitu. Tapi bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Kita ini tidak ada jaminan dari Allah untuk masuk surga. Kita tidak ada jaminan bahwa semua amal kita diterima, tapi kita mungkin tidak pernah berdoa. Bahkan mungkin kadang-kala kita merasa seolah-olah semua amal kita ini sudah yakin diterima oleh Allah SWT, padahal kita tidak tahu. Karena sesungguhnya ibadah itu bukan hanya sekedar amalan fisik, tapi juga amalan hati, yang itu perlu mendapatkan kewaspadaan yang serius. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terjerumus bukan hanya kepada salah jalan, tetapi bisa kepada syirik, meskipun syirik itu tidak berarti syirik akbar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita perbanyak satu doa yang itu diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian apa yang kedua yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh dan juga para tabi'in? Yang kedua adalah meminta untuk bisa istiqamah. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah mendadak rambutnya itu tiba-tiba berubah. Kalau zaman sekarang banyak orang mungkin yang tiba-tiba rambutnya berubah padahal kemarin belum, tapi pakai Facebook, Instagram atau media sosial. Tapi ini betul-betul terjadi pada Rasulullah SAW hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau hingga kemudian akhirnya kok tiba-tiba berubah? Padahal kan terkenal rambut Rasulullah SAW itu hitam legam." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya saya ini kaget karena menerima suatu perintah dari Allah SWT. Karena menerima perintah dari Allah SWT berupa ayat yang diturunkan kepada beliau,
Yang surat-surat itu, ayat-ayat di dalam surat itu membuat beliau itu sangat takut hingga akhirnya kemudian berubah. Surat apa itu? Kalau dalam satu riwayat dikatakan adalah surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, kemudian An-Naba dan juga At-Takwir, dan juga kemudian surat Hud dan kawan-kawannya, kata Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, lalu kemudian kenapa kok surat Hud itu bisa menjadikan Rasulullah SAW sampai hingga akhirnya berubah? Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sesungguhnya Rasulullah SAW itu menerima satu ayat di dalam surat Hud tersebut, ayat 112, yang bunyinya adalah sebagai berikut: A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba wa ma'aka. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, kata Allah SWT. Tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kamu juga kepada orang-orang yang telah bertaubat. Dan oleh karena itulah, maka sesungguhnya janganlah engkau melampaui batas, karena Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, istiqomah itu memang baik. Hingga akhirnya saking beratnya itu sampai rambutnya Rasulullah SAW kemudian berubah. Bagaimana kemudian yang dikatakan istiqomah itu? Jamaah sekalian, istiqomah itu bukan berarti kita harus senantiasa terus konstan. Memang kalau memang bisa itu lebih baik, tetapi rasa-rasanya kita sulit. Dalam satu riwayat, bagaimana para ulama, para ahli fikih dan juga para sahabat, ketika beliau itu bisa melakukan amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan berlipat kali lipat. Imam Syafi'i saja bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 60 kali lipat. Tapi kemudian ketika di bulan Ramadan beliau hanya menghatamkan satu bulan 30 kali. Ini satu menandakan bahwasanya sebenarnya istiqomah itu memang tidak harus konstan. Karena kita mengakui bahwa bulan-bulan di luar bulan Ramadan sudah barang tentu tidak sekondusif di bulan Ramadan. Akan tetapi meskipun kita tidak bisa beramal seperti di bulan Ramadan, minimal jangan ditinggalkan sama sekali. Apabila kita sudah terbiasa dengan qiyamul lail, maka biasakanlah kita untuk qiyamul lail minimal witir 1 rakaat setelah sholat isya. Mudah-mudahan hal demikian itu menjadikan kita dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang istiqomah. Karena jaminan Allah SWT bahwa innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Rabb kami, kemudian dia istiqomah, kemudian turun kepadanya malaikat itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, mengatakan jangan kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan akan diberikan kabar gembira bahwa orang istiqomah itu akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan dengan istiqomah itu kita semuanya lebih mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang yang mengatakan masuk surga tidak bisa dengan amaliyah, tapi hanya dengan rahmat. Iya, memang betul. Tapi jangan dibolak-balik. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya menyertai orang-orang yang memang mau mengamalkan ajaran-ajarannya. Jamaah sekalian yang rahmat Allah, mudah-mudahan dua hal yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para alim ulama, para salafus saleh itu bisa kita tiru bersama, yakni khawatir akan amal-amal kita tidak diterima di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan setelah selepas bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni innahu huwas samiul 'alim.
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'azzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an